Ya, kita bertemu lagi dalam UTBK. Soal pertama di sini adalah jika air tidak tercemar, maka penduduk mandi. Jika penduduk mandi, maka harga sabun meningkat. Jadi kita lihat di sini premis pertama, air tidak tercemar, penduduk mandi. Kedua, penduduk mandi, harga sabun naik. Jadi kita lihatlah apa yang terjemahannya ini yang benar. Nah, di sini kita lihat jika air tidak tercemar, maka harga selain sabun meningkat. Secara logika ini bisa, tetapi tidak ada dalam premis. Maka tidak kita pilih ya. Nah, B. Jika air tercemar, maka harga sabun tidak meningkat. Nah, ya bisa saja ini benar juga secara logika susunannya ya. Kita anggaplah dulu ini benar. C. Jika air tidak tercemar, maka bukan harga sabun yang meningkat. Ini tidak ada, jelas sekali ya. D. Jika air tidak tercemar, maka harga sabun meningkat. Ini jelas sekali betulnya. Ya. E. Jika air tercemar, maka harga sabun meningkat. Ini jelas sekali salahnya. Ada dua pilihan kita di sini yang mungkin benar. Pertama, yaitu si B ini. Ada si D ini. Tetapi melihat konteksnya, yang paling sesuai dengan premis adalah si D ini. Jika air tidak tercemar, maka harga sabun meningkat ya. Dia jelas ada di premis. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 5. Semua mahasiswa lulus ujian pasti pandai. Premis 1. Premis kedua, sebagian mahasiswa tingkat pertama bukan mahasiswa pandai. Sebagian ya, tingkat pertama. Nah, bagaimana kita menyikapi atau mencari kalimat yang benar dari pilihan A sampai E? Kita lihat. Semua mahasiswa A yang pandai adalah, ini jelas salah. Semua yang lulus ujian adalah mahasiswa, jelas salah. Sebagian mahasiswa tingkat pertama tidak mengikuti ujian. Ini jelas salah, tidak ada di premis ini. Sebagian mahasiswa tingkat pertama tidak, ini jelas betul karena ada di premis. Sebagian mahasiswa ini bukan jelas betul, tapi ini konotasi atau terjemahan dari premis kedua. Coba kita lihat lagi. Sebagian mahasiswa yang pandai tidak lulus ujian. Ini jelas salah. Berarti kalau secara logikanya penalaran kita, yang benar itu adalah D ini. Sebagian mahasiswa tingkat pertama tidak lulus ujian karena dinyatakan bukan mahasiswa yang pandai. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ke-6. Jika kinerja perbankan syariah menurun, pertumbuhan ekonomi syariah menurun. Ini premis kedua ya. Premis ke-1. Premis kedua, jika bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat, pangsa pasar menurun. Premis kedua. Saat ini pertumbuhan ekonomi syariah meningkat atau pangsa pasar bank syariah mengalami peningkatan. Nah, ini agak gampang ya. Kenapa? Berarti satu yang bisa kita simpulkan bahwa kinerja bank syariah itu naik. Nah, ya kan? Terus katanya di sini pangsa pasar mengalami peningkatan, berarti melakukan promosi mereka. Nah, kita jawablah, kita lihat pilihan jawaban. A. Kinerja perbankan syariah meningkat atau bank syariah melakukan, ya ini betul. B. Kinerja perbankan syariah menurun, tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Ya bisa juga ini memang menurun, tetapi kan bukan hanya itu ya. Kita checklist saja betul. Kinerja perbankan syariah meningkat dan bank syariah melakukan promosi kepada masyarakat. Bank perbankan meningkat, ya ini
Betul juga. D. Kinerja perbankan syariah menurun karena bank syariah tidak melakukan promosi kepada masyarakat. Nah, ini juga bisa betul. Nah, kinerja perbankan syariah meningkat walaupun bank syariah, ini jelas salah. Nah, pilihan kita ada 4 A, B, C, D. Nah, kita amati lagi sekali lagi. A. Kinerja perbankan syariah meningkat atau bank syariah melakukan. Ini jelas ada statementnya. Ya, dari mana kita tahu itu jelas ada? Kalau pilihan seperti ini tadi A, B, C, D banyak yang benar, kita cari yang memang ada statementnya. Kinerja perbankan syariah meningkat, bank syariah melakukan. Kita baca statementnya ya. Di sini perbankan menurun, juga menurun. Tidak promosi, akan menurun. Saat ini syariah naik, bank syariah juga menaik. Nah, berarti yang benar adalah pilihan A. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.